Saya akan menghancurkan Android karena itu adalah produk curian. Saya bersedia mengobarkan perang nuklir untuk ini. Itu bukan sekedar ancaman kosong. Itu adalah sumpah kematian dari seorang Steve Jobs. Dunia teknologi pernah terguncang bukan karena inovasi, tapi karena sebuah perang saudara. Dua raksasa yang dulunya adalah sahabat, di mana yang satu adalah otak dan yang lainnya adalah pemasok organ tubuhnya, tiba-tiba saling menghunus pedang. Selamat datang di kisah perang hak paten paling brutal dalam sejarah modern. Apple melawan Samsung. Kita mundur ke 9 Januari 2007. Panggung Moscone Center, San Francisco. Steve Jobs memperkenalkan iPhone. Sebuah benda ajaib, layar kaca penuh, multitouch, tanpa stylus, tanpa keyboard fisik. Dunia tercengang. Steve Jobs berkata, "Boy, have we patented." Kami sudah mematenkannya. Dia tidak main-main. Apple mengajukan ratusan paten untuk melindungi bayi emas mereka. Tapi ada satu rahasia kecil, di dalam perut iPhone yang revolusioner itu berdetak jantung buatan Korea Selatan. Prosesornya dibuat oleh Samsung, memori flashnya Samsung, layarnya Samsung. Saat itu, Samsung adalah mitra terpenting Apple. Apple adalah klien terbesar Samsung. Hubungan mereka simbiosis mutualisme. Apple mendesain, Samsung merakit komponen kuncinya. Namun di Seoul, para eksekutif Samsung melihat iPhone bukan hanya sebagai peluang bisnis komponen. Mereka melihat kiamat bagi bisnis ponsel mereka sendiri yang saat itu masih penuh tombol fisik. Mereka panik. Masuk ke awal 2010, Samsung merilis sebuah memo internal yang bocor di kemudian hari. Judulnya mengerikan, Crisis of Design. Ketua Samsung saat itu, Lee Kun-hee, dilaporkan marah besar karena produk mereka terasa kuno dibandingkan iPhone. Perintahnya jelas, buat sesuatu seperti iPhone. Lalu, pada Juni 2010, lahirlah Samsung Galaxy S i9000. Dunia melihatnya, Steve Jobs melihatnya, dan dia murka. Galaxy S terlihat sangat familiar. Bentuknya persegi panjang dengan sudut membulat, rounded corners, ikon-ikon di layarnya kotak dengan sudut tumpul, bungkus kemasannya atau boxnya didesain minimalis putih, persis seperti Apple. Bahkan colokan chargernya pun mirip. Bagi Steve Jobs dan Tim Cook, saat itu COO, ini bukan persaingan. Ini adalah pencurian. Ini adalah pengkhianatan dari mitra yang mereka percaya. 4 Agustus 2010, sebuah delegasi tingkat tinggi dari Apple terbang ke Seoul, Korea Selatan. Mereka bertemu dengan para petinggi Samsung, termasuk Seng Ho-an, wakil presiden Samsung. Di dalam ruangan tertutup itu, delegasi Apple mengeluarkan presentasi berjudul Samsung's Use of Apple Patents in Smartphones. Mereka tidak basa-basi. Apple menuduh Samsung menjiplak iPhone mentah-mentah. "Kalian menjiplak desain kami. Hentikan, atau kita bertemu di pengadilan." Kira-kira begitu pesan tersiratnya. Samsung, mereka tidak gentar. Mereka adalah konglomerat raksasa atau chaebol yang menguasai ekonomi Korea Selatan. Bagi Samsung, desain persegi panjang adalah evolusi alami, bukan milik siapa-siapa. Mereka menolak tuduhan itu. Negosiasi buntu. 15 April 2011, Apple secara resmi mengajukan gugatan setebal 38 halaman di Pengadilan Distrik Utara, California. Tuduhannya spesifik dan brutal. Paten utilitas 381, efek bounce back, atau saat kamu scroll sampai paling bawah, layarnya memantul sedikit. Itu paten Apple. Samsung dituduh mencurinya. Konflik 2, pinch to zoom, gerakan mencubit layar untuk zoom. Apple mengklaim itu milik mereka. Konflik 3, sudut membulat. Ini yang paling terkenal. Apple mematenkan persegi panjang hitam dengan sudut membulat, paten desain D670313. Pengacara Samsung berargumen, kalau begitu, apakah Apple juga akan mematenkan bentuk roda yang bulat? Bentuk HP memang harusnya begitu agar nyaman dipegang. Tapi Apple punya senjata rahasia. Mereka membongkar email internal Samsung tahun 2010.
Di sana tertulis perbandingan detail fitur demi fitur antara Galaxy S dan iPhone dengan instruksi eksplisit untuk membuat Galaxy S bekerja seperti iPhone. Inilah smoking gun atau bukti paling memberatkan bagi Samsung. Pengacara Apple mempresentasikan dokumen internal Samsung setebal 132 halaman tahun 2010. Dalam dokumen itu, insinyur Samsung membandingkan iPhone dengan Galaxy S1 fitur demi fitur. Dokumen itu berisi rekomendasi seperti, iPhone melakukan ini dengan transisi yang mulus, Galaxy S terasa kaku, kita harus membuatnya seperti iPhone. Bagi juri, ini terlihat seperti buku panduan, cara menjadi iPhone. Namun Hakim Lucy Koh memberikan instruksi yang sangat spesifik di tangan juri tentang cara menilai paten desain. Nasib miliaran dolar kini ada di tangan 9 orang juri biasa. Jumat 24 Agustus 2012, ruang sidang penuh sesak. Setelah berunding selama kurang dari 3 hari, waktu yang sangat singkat untuk kasus rumit ini, juri kembali. Panitera membacakan putusan, lembar demi lembar. Apakah Samsung melanggar paten bounce back? Ya. Apakah Samsung melanggar paten desain? Ya. Apakah Samsung sengaja meniru? Willful infringement? Ya. Palu diketuk. Samsung dinyatakan bersalah. Denda yang harus dibayar 1,05 miliar dolar Amerika, sekitar 9-10 triliun rupiah kurs saat itu. Apple menang telak. Samsung dipermalukan di panggung dunia sebagai peniru. Dalam memo internalnya setelah sidang, Tim Cook berkata kepada karyawan Apple, keadilan telah ditegakkan. Nilai-nilai kita, originalitas dan inovasi lebih penting daripada uang. Tapi cerita belum selesai. Samsung tidak tinggal diam. Mereka mengajukan banding, lagi dan lagi. Selama 6 tahun berikutnya, kasus ini pingpong di pengadilan. Samsung berhasil meyakinkan Mahkamah Agung AS bahwa denda 1 miliar itu terlalu besar. Argumen mereka cerdas, kami mungkin meniru desain casing depan, tapi tidak seluruh komponen di dalamnya. Kenapa kami harus bayar ganti rugi berdasarkan total profit penjualan HP? Denda perlahan turun, dari 1 miliar menjadi 900 juta, lalu turun ke 500 jutaan. Akhirnya, pada 27 Juni 2018, 7 tahun setelah gugatan pertama, Apple dan Samsung merilis pernyataan bersama yang sangat singkat. Kami sepakat untuk menyelesaikan sisa persengketaan di luar pengadilan. Berapa jumlah akhirnya? Tidak ada yang tahu pasti karena dirahasiakan. Tapi rumor mengatakan, Samsung akhirnya membayar sekitar 500 juta hingga 600 juta dolar Amerika kepada Apple. Jauh dari tuntutan awal, tapi tetap jumlah yang masif. Jadi siapa sebenarnya yang menang? Secara hukum Apple menang. Mereka membuktikan bahwa desain mereka original dan Samsung menirunya. Secara bisnis, mungkin Samsung yang menang. Mengapa? Selama masa persidangan 2011-2012, nama Samsung terus disebut-sebut setara dengan Apple. Publisitas gratis ini, meskipun negatif, mengukuhkan posisi Samsung sebagai satu-satunya pesaing sejati Apple. Penjualan Galaxy justru meroket selama masa perang paten ini. Dan hari ini, lihatlah ponsel Anda. Hampir semua ponsel pintar sekarang berbentuk persegi panjang, layar penuh dengan sudut membulat. Apple mungkin menang pertempuran, tapi mereka tidak bisa menghentikan arah evolusi desain smartphone. Hari ini, Apple dan Samsung masih menjadi dua penguasa pasar. Dan ironisnya, layar iPhone yang kamu pegang sekarang, kemungkinan besar masih dibuat oleh Samsung. Menurut kalian, apakah Samsung benar-benar mencuri, atau Apple yang terlalu posesif terhadap bentuk persegi panjang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk kisah nostalgia teknologi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.